Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Tetap sehat dan tetap semangat ya tentunya. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar temanya di subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Silahkan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 181. Di sini ada berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapatkan setengah bagian, rusa betina mendapatkan setengah bagian. Nah, coba kalian amati, di situ ada 4 wortel dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka disebut dengan setengah bagian. Nah, lanjut ya Kak. Setelah melihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Lah, nanti akan bacakan ya ceritanya. Lah, di sini persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuan, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang sangat besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpentaling sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang ada di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak yang bertingkah seperti seorang polisi. Dan melihat kejadian tersebut, badak datang. Tikus pun keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam, ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menuju ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah
mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semua rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjukkan bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akibatnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahan. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Lah itu tadi ceritanya ya Kak ya, tentang persahabatan gajah dan tikus. Lah di halaman 191 ini tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang menunjukkan kata sapaan. Lah itu ditulis 3 saja ya Kak yang mengandung kata sapaan. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4, menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Lah coba kalian amati ya Kak. Nah, lanjut di halaman 193. Lah ini silakan kalian pasangkan nama kota atau daerah dengan suku aslinya yang terdapat di daerah tersebut. Lah kalau yang ini dilingkari yang mana yang sesuai dengan gambar. Nah, terus lanjut lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban. Lah itu nanti silahkan kalian baca supaya lebih jelas ya Kak lah. Nah mungkin pembelajaran hari ini sampai di situ dulu. Sekian dari Isnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.